Hello kawan ATM, apa kabar semuanya? Moga baik-baik aja ya. Inilah konten spoiler sambil bergaya. Melanjutkan kisah Oranger sebelumnya, ketika Oranger cowok hendak menyerang Maltihua, justru mereka berubah pikiran setelah terhipnotis. Mereka bahkan bisa diperdaya buat menyerang Oping. Kacau deh. Dari sini terjadi kekacauan. Oping gak pengen Ganmajin menyerang temennya yang berpihak pada Baranoia. Sedangkan Ganmajin gak ngerti yang mana teman atau lawan. Siapapun yang mengganggu Oping adalah musuhnya. Yuk disimak kisah akhir dari Oranger. Langsung aja ceki-ceki. Malam itu tiba-tiba terjadi badai dadakan. Mikiokin terbangun. Kemudian ia melihat dari jendela muncul Baraju Mikron. Mikio penasaran apa yang hendak dia lakukan malam begini. Ternyata dia menyebar serbuk ajaib. Setelah itu Mikio-kun terpleset dan pingsan. Besoknya Mikio-kun melapor pada Goro dan kejadian aneh pun berlaku. Ternyata dari pusaran cahaya itu menyebab kekacauan ini. Bahkan efeknya luar biasa sampai ke markas Orangers. Banyak panel-panel jadi nggak berfungsi akibat korsleting. Ketua perintahkan pindah ke mode kedua. Dari layar monitor ketahuan kalau cahaya itu adalah partikel gelap. Ia lebih kecil dari partikel cahaya. Itulah kenapa ia bisa menyusup ke setiap mesin dan menyebabkan semuanya tak terkendali. Lebih parah lagi bila listrik seluruh kota telah padam. Apa yang bisa dilakukan tanpa listrik? Tak lama kemudian Kaisar Buldon menyampaikan ultimatum. Mereka akan menyerang bumi dengan kekuatan penuh. Ini sebagai balas dendam dari para mesin yang selama ini dijadikan budak oleh manusia. Hari ini mereka akan menjadi manusia sebagai budak pula. Begitu dendamnya para mesin-mesin ini. Melihat kejadian ini, Oranger harus bertindak. Meski sebelumnya Ketua Miura menahan, sebab musuh bermaksud mengincar O-Blocker dan akan merusak sistemnya dengan partikel gelap. Namun Goro dan teman-teman bersikeras, Orangers adalah pelindung bumi. Mereka harus berbuat sesuatu. Itulah gunanya Orangers. Miura pun hanya terdiam. Pertempuran antara O-Blocker dengan Baramikron pun terjadi. Ini hal yang memang diharapkan Buldon. Dengan demikian, Baramikron bisa menyebarkan pusaran cahaya pada O-Blocker, termasuklah Red Puncher. Semua jadi nggak terkendali. Red Puncher bahkan asik menari. Hari ini benar-benar apes bagi O-Blocker dan Red Puncher. Bahkan Maltihua terjun langsung menghalau Oreto. Di tempat lain, Buldon juga teramat tangguh bagi Orangers lainnya. Parahnya, Oranger terkena pula pusaran cahaya Mikron. Puncaknya, Ocha mengetahui letak markas Orangers setelah mengamati O-Blocker. Buldon perintahkan pasukannya hancurkan markas Orangers. Kini tempat yang damai, biasa mereka berkumpul pun menjadi porak-poranda. Sampai akhirnya Ketua Miura pun tertimbun reruntuhan gedung. Sementara itu O-Blocker juga nggak berdaya menahan gempuran Buldon dan Maltihua. Mereka hanya bisa kabur untuk mencari perlindungan sebelum melancarkan serangan balasan, kalaupun bisa. Ocha mengumumkan kepada penduduk bumi, hari ini Kekaisaran Baranoia telah mengambil alih bumi. Diperintahkan kepada semua penduduk bumi menyerah, lalu dijadikan budak para mesin. Di suatu tempat, Oranger coba menahan diri sambil mengobati luka. Lalu tak lama kemudian muncul Mikio-kun. Darinya didapat info kalau Ketua Miura tertimbun reruntuhan gedung. Dia diminta
pergi menemui Ohranger dengan pesan supaya pergi ke suatu tempat yang jauh dari jangkauan Baranoaya sampai bisa menyerang balik. Sementara Momo dan Yuri mencari keberadaan Sohei dan Yuji. Dia dan Mikio balik ke markas Ohrangers. Namun di dalam sana, Miura nggak ditemukan. Lalu datang Buldon dan Maltihua. Mereka amat kagum dengan sumber Choriki yang selama ini menjadikan orang bumi kuat. Dia akan mengambil alih. Lalu datang Ocha dan Kocha mengabarkan kalau dua Ohrangers saat ini sengaja ditahan di alun-alun kota agar semua orang dapat melihatnya. Dan Momo serta Yuri pasti akan membebaskannya. Maka di saat itulah mereka disergap. Momo dan Yuri masuk perangkap. Padahal Yuri tadi sudah punya firasat. Namun kenekatan Momo membawanya masuk jebakan Buldon. Mau tak mau Goro ikut turun membantu. Susahnya mereka nggak bisa Choriki karena masih terpengaruh partikel gelap. Akhirnya mereka bertiga ketangkap. Teman-teman Ohranger amat kasihan melihat kapten mereka disiksa Buldon. Lalu tiba-tiba bumi bergetar. King Pyramider muncul. Riki turun menolong Ohrangers. Mereka pun terselamatkan. Sayangnya begitu hendak memasuki Pyramider, Mikio-kun disandra bara soldier. Jadi Riki harus menolongnya dahulu. Dibantu Dorin, Ohrangers dapat masuk ke dalam Pyramider. Namun lagi-lagi Buldon menurunkan Mikron. Makhluk satu ini benar-benar jadi senjata andalan Buldon. Ia bisa memporak-porandakan sistem apapun. Dan Pyramider pun tak luput dari retasannya. Setelah itu Riki pun terlepas dari kostumnya. Tanpa kostum begini, Riki tentu jadi makhluk lemah. Buldon akan menghabisinya. Melihat Riki hendak dieksekusi, Dorin turun membantu. Dia pun berdoa. Lalu tak lama muncul seberkas cahaya. Lalu menyerang Baranoaya. Dia adalah sebentuk piramida kristal. Dengannya dia bisa menghidupkan kembali King Pyramider. Kristal piramida terhubung dengan Choriki di pusat Ohrangers, lalu menghasilkan kekuatan super. Dengannya bisa menghancurkan Mikron. Syukurlah akhirnya Mikron, si biang kekacauan pun dapat musnah. Buldon amat kehilangan, lalu dia menyerang Riki. Kemudian Maltihua menahan Dorin. Dorin pun kolap. Riki lalu membawa Dorin ke tempat yang aman. Di sana dia menjelaskan saat ini Ohranger bersama Piramida menuju ke rumahnya. Di sanalah asal Choriki. Mereka akan mempelajari lebih dalam perihal Choriki. Kelak akan balik menyelamatkan bumi. Lalu Dorin pun pergi. Sebelumnya dia mengatakan bukan pergi, namun pulang ke kampung halamannya. Setelah itu bumi kehilangan Choriki, sehingga nggak ada semangat lagi di dalamnya. Di lain tempat, Pyramider yang membawa Ohranger seperti tersedot ke sebuah planet. Mereka nggak tahu berada di mana. Buldon muncul di layar dan mengabarkan saat ini Ohranger tengah berada di dimensi iblis, ciptaan Baranoaya. Pantesan mereka merasa teramat panas sampai Momo dan Yuri nggak kuat bertahan. Di saat kritis tiba-tiba seperti terdengar suara Dorin. Tate, kagayake, yomigaere, Choriki Sentai, Ohranger. Kemudian King Pyramider melesat keluar dari dimensi iblis. Di luar dengan suasana yang adem, Dorin menjemput Ohrangers. Dia menjelaskan disinilah dunia asal Choriki. Mereka semua bernama Dorin, masing-masing bertugas melindungi alam semesta. Dan Dorin bumi saat ini nggak bisa kembali ke bumi oleh sebab terpanah Maltihua. Dia masih berjuang bersama makhluk bumi yang lainnya. Pesannya, bila Ohranger bisa menyatukan hati, mereka pasti bisa mengatasi Baranoaya. Dalam diri mereka tersembunyi kekuatan besar. Lalu Ohrangers kembali ke bumi. Tiba di bumi mereka merasakan keanehan. Bumi tak lagi kacau dan semeraut. Bumi terlihat adem. Ohrangers coba mencari tahu.
Muncul istana Baronaya. Mereka amat keheranan. Hanya dalam beberapa jam saja, Baronaya telah membangun istana. Kemudian terlihat manusia yang membangkang Baronaya akan dihajar. Lalu terlihat Ricky. Dia berjuang sendiri. Orangers pun membantu. Dari penjelasan Ricky, Oranger pasti kembali setelah 6 bulan berlalu. Oranger nggak nyangka mereka telah meninggalkan bumi selama 6 bulan. Bahkan Buldon dan Maltihua telah memiliki baby. 半年経って？おねんねですよ。 Kehadiran Oranger segera diketahui Buldon. Ia amat surprise. Sang ibu mengingatkan jangan pedulikan Orangers demi baby mereka. Namun Buldon mengatakan ini perkara gampang. Sebentar dia akan menangkap Oranger tersebut. Sementara itu pasukan pemberontak ternyata dipimpin oleh Ketua Miura. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Ketua. Mereka bertekad akan merebut kembali bumi dari kekuasaan Baranoia. Namun sebelum itu Mikyo-kun telah disandera Buldon. Jadi mereka harus menemuinya di suatu tempat. Perjuangan pertama, Oranger diserang Buldon. Mereka mengalami kesengsaraan. Goro bahkan gak memikirkan keselamatan dirinya lagi. Misi mereka adalah menyelamatkan manusia. Meski dia terkena tebasan Buldon. Sementara itu Orangers masih belum bisa Choriki. Orangers hendak dihabisi. Lalu mendadak di langit terjadi gemuruh. Baru setelah Dorin mengabarkan hendaklah mereka menyatukan hati, sebab dalam hati mereka tersimpan kekuatan besar. Dengan itu, Oranger bertekad mengalahkan musuh bumi demi keselamatan orang banyak. Akhirnya, Choriki kembali, dan Oranger bisa berubah. Kekuatan mereka terhubung langsung dengan pusat Choriki di planet Dorin. Ricky juga bisa berubah. Inilah saatnya membasmi musuh bumi. Pertempuran terakhir dengan Baronaya pun dimulai. Choriki ga yumigai. 絶対に負けるもんか。 Kaisar Buldon dan Maltihua sempat terdesak. Kemudian muncul segerombolan manusia membawa bayi. Kesempatan ini dipakai Buldon untuk menyandera bayi tersebut dengan ancaman supaya Orangers membatalkan perubahan mereka. Tidak ada pilihan, akhirnya Orangers kembali ke wujud asal mereka, menjauh di bulan. Sebetulnya mantan permaisuri amat mengkhawatirkan bayi Buldon. Bagaimana bila Buldon tewas? Bayi yang disanderanya sama punya hak hidup sebagaimana bayi mereka. Setelah Orangers kembali ke asal mereka, ternyata Buldon mengingkari janjinya. Dia nggak mau menyerahkan bayi itu, maka terjadi sedikit pertarungan. Bedanya manusia dengan mesin, manusia punya jiwa pemberani. Mereka akan mempertaruhkan nyawa sekalipun demi manusia yang lain selamat. Dengan modal kekompakan, pedang Buldon dapat dirampas. Lalu Goro melemparkannya pada Maltihua, sekaligus merebut bayi dari tangannya. Orangers memanggil Orobo. Hanya saja mereka nggak bakal menang melawan Buldon bila tanpa O-Blocker. Padahal O-Blocker dan O-Puncher disandera Baronaya. Ketua dan King Rangers akan mengambil O-Blocker, namun nggak mudah. Mereka harus melewati rintangan yang dibuat Ocha. Ketua Miura hampir dibabat, lalu tiba-tiba muncul topeng Ganmajin beserta kuncinya. Maka ketua pun membuka topeng itu. Tentu ketua punya hak meminta bantuan Ganmajin, yakni membuka pintu peredam signal. Pantesan Choriki nggak bisa menembus dinding itu karena terbuat dari bahan khusus, kecuali Ganmajin. Dengan teknik satu pedang dinding dapat dibongkar. Akhirnya O-Blocker dan Red Puncher langsung terhubung dengan Choriki. Lengkap sudah 3 robo besar berkumpul. Pertarungan mulai berlangsung. Lalu, Tackle Boy ikut datang membantu. Pukulan lap-lap fire attack nggak lagi ampuh. Sekarang Buldon merasakan kepayahan. Oke, King Piramid. Bagaimana rasanya jadi orang yang kalah?
Setelah Buldon dan Maltiwa meledak, Oranger meneruskan pencarian Ratu Hysteria. Dan Oranger sepakat nggak akan membiarkan satu mesin Ju pun tersisa, sebab mereka akan kembali lagi ke bumi suatu saat nanti. Ratu Hysteria pun pasrah. Dia siap mati sebagai penebus dosa-dosanya pada manusia. Akan tetapi, dia minta agar bayi Buldon jangan dihancurkan. Dia nggak ngerti apa-apa. Oranger nggak sanggup membasmi ratu. Akan tetapi, dia meledakkan dirinya sendiri. Orangers bingung. Kata Buldon, mesin nggak punya rasa sayang. Tapi, perlakuan ratu barusan menyiratkan mesin punya juga rasa kasih sayang. Kemudian, bayi Buldon diasuh Ganmajin. Demikian pula dengan Ocha dan Kocha. Ganmajin akan mendidik mesin-mesin ini dengan baik. Oke sobat, sampai di sini dulu ya cerita Oranger. Kerja bagus. Sampai jumpa lagi di next video. Sayonara.